Permisi Ibu. Iya, akan bisa diksi dan ya Mbak. Jadi ini benar dengan Mbak Vika yang kemarin ngechat saya ya? Ya betul. Yang mana nih yang namanya Mbak Vika? Ini. Orang Vika, oke. Jadi kan kemarin Mbak Vika itu mengajak saya untuk mengadakan sesi konseling kelompok pada hari ini gitu ya. Oke, jadi sebelum itu kan kita belum kenal satu sama lain. Mbak Vika dan Mbak Sabil sudah saling kenal berarti? Sudah. Oke, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Saya seperti yang kita chat tadi. Iya. Ibu Sabika, saya dari BKUM masyarakat yang 24. Oke, jadi angkatan 24, berarti sudah semester 4 gitu Oh, ya. iya. Gimana nih Mbak kuliahnya selama semester 4, apakah Berat banget sih Bu, soalnya kayak apa ya, SKS-nya itu kayak banyak hal. Iya. Terus juga tugas-tugasnya itu banyak banget. Makanya saya kayak apa ya, kalau bisa gitu loh Bu, manajemen waktu gitu. Oh, jadi Mbak ini masalahnya kurang bisa manajemen waktu di semester 4 ini gitu ya. Itu salah satu itu sih Bu dampaknya. Oke. Kalau misalnya Mbak Sabil bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Saya salah satu manajer dari KIA, nanti teman-teman tuh namanya itu Sabil. Saya sama dengan Mbak Vika dari Vika, terus angkatan 2024. Satu kelas berarti ya. Oke. Jadi kan ini emang asli sini atau merantau? Merantau. Kalau misalnya Mbak Vika dari mana? Saya dari Pasuruan. Yang Pasuruan. Gimana nih rantaunya di sini, di mana tuh kosnya? Di Jalan Candi. Di Jalan Candi. Gimana Mbak ketika ngekos, apakah betah? Betah sih Bu, soalnya emang nggak apa ya, di Pasuruan juga nggak apa-apa, jadi saya emang lebih nyamannya di Malang. Jadi emang lebih nyaman di Malang aja gitu ya. Oke, kalau misalnya Mbak Sabil? Saya dari Solo. Dari Solo. Oke. Terus di mana nih kosnya Mbak Sabil? Saya di Mercusuar. Terus gimana selama ini ketika ngekos, apakah senang atau gimana? Senang. Senang aja. Berarti kalian kayak lebih suka di Malang gitu ya daripada di tempatnya. Emang di tempat aslinya apakah nggak ada tempat wisata atau apa gitu? Ada sih pasti di, kan rumahnya di kota ya, kan di kota cuma ada gitu aja, bukan yang kayak alam-alam gitu loh. Bukan jadi alam itu banyak ada dipakai. Nah kalau biasanya itu kayak jarang gitu loh kalau main di Pasuruan. Kalau misalnya mau main ya udah ke Surabaya, Malang. Berarti emang seringnya keluar-keluar gitu Mbak ya. Oke. Lalu Mbak Sabil sendiri? Sebenarnya banyak sih Bu wisata yang ada di Solo, cuman karena saya mungkin nyari yang udaranya sejuk. Iya. Jadi ke Malang gitu, nyari yang udara sejuk gitu ya. Oke. Jadi Mbak ini sebelum melakukan sesi konseling pada hari ini kemana dulu nih Mbak? Saya itu ada kelas itu. Yang kelas berarti barengan di sini ya. Oke, jadi barengan di sini. Terus kabarnya sekarang gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga terus-terusan baik gitu ya, biar nggak ada masalah gitu. Oke, jadi kan tadi Mbak Vika dan Mbak Sabil sudah memperkenalkan diri ya, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Sabita Aisyah Kaleta, tapi kalian bisa memanggil saya Ibu Tita. Oke, jadi sebelum ini kalian apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum sih Bu, kalau sama yang tadi sama dosen-dosen belum pernah, paling cuman yang sama teman di kelas aja. Oh, jadi sama teman saja. Jadi sama kelas itu biasanya praktek gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau misalnya sama dosen ini baru pertama kali gitu ya. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, kalau misalnya sesi konseling kelompok ini ya, sesi konseling kelompok kita ini akan berkisaran sekitar 20 sampai 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke, jadi setelah ini nggak ada apa-apa kan, aman? Aman. Oke, alhamdulillah kalau kita bersedia. Terus juga Mbak ini di sini tuh nggak usah khawatir kalau misalnya rahasianya akan bocor gitu ya Mbak ya, karena di sini tuh pastinya rahasia Mbak akan terjaga gitu. Jadinya Mbak itu bisa bercerita dengan puas, dengan leluasa, dengan bebas gitu ya Mbak ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke. Terus juga sebelumnya nanti kita itu berjanji kalau misalnya ceritain dikit di sini aja gitu ya Mbak ya, jadi jangan sampai menyebar. Oke. Jadi sudah sepakat gitu ya kalau misalnya ada bakal gitu Mbak.
biasanya karena saya ini kan kayak gampang takut gitu loh. Misal kayak waktunya presentasi di kelas itu kan cuma presentasi biasa Iya. kan, saya kayak takut gitu, kayak tiba-tiba nggak fokus. Jadi Mbak Sabir itu juga ingin berubah gitu ya, ingin berubah menjadi baik. Jadi tujuannya kalian ini sama-sama ingin berubah menjadi lebih baik gitu. Oke, jadi setelah itu bisa diceritakan terlebih dahulu masalahnya apa yang membuat Mbak Vika kesini. Itu yang kan saya kan suka telat ya Bu ya. Iya. Terus saya tuh telatnya itu emang baru-baru ini gitu loh. Awal 2023 itu nggak sebenarnya sempat. Karena mungkin beban akademiknya makin tinggi, saya jadi apa ya, kayak mungkin kurang motivasi juga, atau manajemen waktu saya kurang. Terus juga karena apalagi kalau semester 4 ini kelas itu pagi terus gitu. Jadi saya ngantuk kalau di kelas, akhirnya saya paling telat. Kalau misalnya jam 7 kelasnya, saya justru baru berangkatnya jam 7 gitu, harusnya kan jam 7 atau jam 7 kurang 5 menit. Oke, jadi Mbak Vika ini ingin agar berubah gitu ya, biar kayak terasa terus, biar motivasinya itu lebih hidup gitu di semester ini. Oke, kalau misalnya Mbak Sabir sendiri? Saya tuh kayak rasa takut gitu waktu presentasi, nggak cuma presentasi aja sih, misal ada praktek konseling kan saya udah semester 4 nih, biasanya praktek masuk ke depannya, terus saya kayak rasa takut, terus tiba-tiba pikiran itu kayak ngeblank gitu loh Bu, kayak nggak ada, bingung mau ngomong apa gitu ketika di depan kelas. Saya tuh bingung, padahal kan dari malam itu saya udah berusaha, udah belajar, terus udah pokoknya udah nyoba segala cara aku biasa tuh lancar ketika ngomong di depan, tapi kenyataannya waktu presentasi itu kayak tiba-tiba ngeblank semua. Oke, jadi Mbak Sabir ini memang masalahnya ketika presentasi itu pasti ngeblank gitu ya Mbak ya. Berarti kayak gugup gitu kalau misalnya ngomong di depan orang banyak gitu. Oke, jadi kan kalian ini sudah mendengar permasalahan satu sama lain gitu. Kalau misalnya dari Mbak Sabir sendiri, ya menurut Mbak Sabir itu masalahnya siapa sih yang paling urgent untuk kita selesaikan pada hari ini? Mungkin masalahnya Mbak Vika ya, Kenapa? dalam bahkan terlambat ke kelas itu kayak penting banget gitu, apalagi nanti kan mempengaruhi nilai saat nilainya keluar gitu. Kalau misalnya dari Mbak Sabir sendiri, skala urgentitasnya Mbak Vika ini berapa? Mungkin 8,5. Kalau misalnya dari Mbak Vika sendiri, menurut Mbak Vika gimana? Kalau saya Mas Abel tadi itu ya takut ya untuk bersiasya. Nah kalau saya tuh pernah juga sih ngalamin yang kayak Mas Abel juga, kayak dari semester 1 itu kan pergantian tahun SMA pokoknya kayak udah bakal gitu kan ya Bu ya. Terus makanya saya juga agak grogi sebenarnya waktu presentasi itu, jadi saya juga ngalamin sih yang kayak Mas Abel alamin. Jadi menurut saya Mas Abel juga urgent. Kalau dari skalanya sih 9. Oke. Jadi karena Mbak Vika ini juga pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Sabit gitu, dan juga Mbak Vika ini nilainya kalau misalnya masalah Mbak Sabit ini lebih urgent daripada Mbak Vika gitu ya. Jadi setelah tes seperti itu, jadi yang kita akan bahas adalah masalahnya Mbak Sabit. Gimana? Apakah Mbak Sabit bersedia? Bersedia. Oke, karena Mbak Sabit bersedia, bisa diceritakan lebih rinci gitu ya Mbak ya, tentang masalah Mbak Sabit ini. Oke, jadi saya nggak tahu ya Bu, kayak itu mulai kapan, cuma kayaknya waktu semester awal itu masih biasa-biasa aja. Waktu disuruh presentasi di depan itu saya masih bisa kayak mempresentasikan tanpa melihat PPT gitu. Iya. Tapi kayak semenjak semester 4 ini kayak bunga tuh kayak mulai takut, gak pede gitu. Apalagi waktu praktik di depan kelas kayak saya merasa takut banget. Terus misalnya presentasi itu kan saya udah nyiapin materi. Nah waktu presentasi itu kayak saya tuh nggak bisa, aku kayak tatap muka sama teman-teman saya. Iya. Itu kayak menghindari tatap muka, terus kayak pengennya tuh lihat di PPT terus, kayak terpaku sama PPT gitu loh Bu. Aduh gimana ya Bu? Iya, saya paham ya. Maksudnya kayak sedih banget dan Mbak ya, ketika kita itu sedang mempersiapkan untuk presentasi tiba-tiba ngeblank gitu ya. Oke. Jadi kan Mbak Sabila barusan cerita kalau misalnya itu baru-baru saja terjadi gitu kan ketika semester 4
4 dan itu jadi langsung ngeblank gitu ya. Itu awal mula terjadinya awal kali itu saat gimana sih Mbak? Saat kapan sih? Waktu pertama kali saya presentasi di semester 4 ini tuh di mata saya kayak saya lupa itu tiba-tiba tuh saya tuh kayak nggak bisa gitu lihat teman-teman kayak ada takut gemeter gitu loh Bu. Terus saya tuh lihatnya di PPT terus kayak terpaku sama PPT, jadi apa yang saya omong itu sesuai sama PPT. Padahal PPT itu kan sangat singkat ya Bu. Harusnya saya tuh kayak menjelaskan ke poinnya, misal di poinnya itu harusnya gini tapi itu kayak nggak menjelasin gitu. Pada di malam harinya itu sebelum tidur itu saya tuh kayak udah berlatih gitu kan, terus sebelum berangkat itu saya juga baca-baca materinya, tapi ketika presentasi ya udah saya tuh nggak tahu mau presentasi apa, kayak semua tuh udah hilang semua materinya di otak saya, jadi saya nggak bisa menjelaskan lagi gitu. Iya kan Mbak itu cerita kalau misalnya Mbak itu tiba-tiba ngeblank gitu ya. Itu kenapa sih Mbak? Ketika semester 4 ini Mbak itu tiba-tiba ngeblank, apakah Mbak itu punya masalah dengan teman Mbak atau bagaimana? Enggak punya masalah sama sekali. Terus ketika semester 1 dan sampai semester 3 itu apakah Mbak Sabil tidak pernah mengalami hal yang seperti itu? Pernah juga mengalami ya, cuman saya tuh masih bisa mengatasi diri saya sendiri gitu, kayak saya tuh bisa nenangin diri saya, tapi ketika di semester 4 ini nggak tahu saya nggak bisa nenangin diri saya sendiri, kayak yaudah saya hilang semua kayak materinya gitu. Jadi Mbak Sabil ini ngerasa kayak hilang semua materinya. Kalau misalnya dari Mbak Vika sendiri, apakah Mbak Vika pernah ngalamin yang seperti Mbak Sabil ini? Enggak, Mbak Sabil kan semester 4 ya baru. Iya. Kalau saya tuh memang dari awal kuliah itu soalnya ada belum tahu ya kan saya dapat pandangan kalau kuliah serem itu dari rumah saya kan. Iya. Saya tuh kayak agak takut gitu loh presentasi, takut memberi salah, terus takut diketahui teman-teman. Baru saya cuma nggak pernah sih ngalamin itu, cuma emang dari pikiran saya aja sih emang yang negatif terus. Nah terus yang saya rasain itu ya kayak suara saya tuh kayak gemeter, terus ngangkat atau enggak pergi tiba-tiba, tapi saya masih bisa sih kalau kayak dikasih materi pakai bahasa saya sendiri. Oke, jadi bisa Mbak Vika tuh masih bisa ngejelasin materi dengan cara Mbak Vika sendiri. Itu bagaimana cara Mbak Vika tuh mengatasi ketegangan tersebut Mbak? Kalau saya tuh itu sih Bu, kayak saya nggak berani natap teman-teman langsung, paling saya kayak apa ya, mata saya tuh kayak mendalam diri gitu lah atau enggak jadi tidak menatap teman Mbak langsung gitu. Oke, gimana nih Mbak Sabil pendapatnya tentang masalah yang Mbak Vika pernah alami juga? Mbak Vika kan ini juga pernah dari itu, tapi Mbak Vika itu jangan mengatasinya itu ketika Mbak Vika itu takutnya blank itu Mbak Vika tidak melihat wajah teman-temannya gitu Mbak, jadi melihat di sekitar gitu. Kalau saya kayaknya sama aja sih Bu, tetap takut gitu. Tetap takut Iya. gitu ya. Nah itu di semester 4 ini di beberapa matkul atau di semua matkul Mbak seperti itu? Di semua matkul. Di semua matkul. Dan Mbak Sabil ini tidak tahu gitu apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Oke, jadi sebelum semester 4 ini Mbak kan kayak happy aja gitu ya. Tiba-tiba semester 4 ini Mbak mengalami hal tersebut, tapi Mbak itu tidak merasa berselisih dengan teman Mbak. Iya. Oke, jadi apakah saat ini tuh Mbak itu kayak mulai merasa kehilangan semangat atau Mbak itu ngerasa semester 4 ini makin berat gitu Mbak? Kalau kehilangan semangat sih enggak ya, karena seperti yang saya bilang tadi Bu, kalau sebelum presentasi kan saya masih belajar seperti Iya. saya masih semangat ya, tapi kalau itu apa ya, ini itu aja sih Pak Bu. Kalau misalnya yang kedua itu tadi yang pertama kan kehilangan semangat, yang kedua itu Mbak Sabil itu kayak merasa di semester 4 ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Saya tuh kayak di semester 4 ini sangat lebih apa ya, lebih menakutkan dari semester sebelumnya, kayak saya tuh merasa terbebani gitu Bu, itu sama tugas-tugasnya, sama praktiknya ataupun sama materinya gitu. Mbak Sabil ini berarti merasa shock gitu ya di semester 4 gitu ya, karena dan ketika Mbak Sabil itu merasa shock itu Mbak Sabil itu jadi ngeblank
blank gitu saat menjelaskan. Dan apakah Mbak Sabil itu gak pernah mencoba mengatasi hal tersebut? Sudah ibu, setiap presentasi kan saya pasti kayak takut gitu kayak gitu loh Bu. Terus saya tuh coba nenangin diri saya sendiri, bisa itu di luar kelas atau di toilet gitu. Tapi ketika kembali ke kelas ya itu sama aja, takutnya tuh kayak tadi. Ya, udah sama aja gitu. Jadi dari Mbak Vika, menurut Mbak Vika nih, dari masalah Mbak Sabil itu gimana? Kenapa Mbak Sabil itu bisa seperti itu gitu tiba-tiba? Gitu ya. Heeh. Kalau saya apa ya, kurang fokus. Kurang fokus. Terus kalau misalnya Mbak Vika jadi Mbak Sabil, apa yang akan Mbak Vika lakukan? Saya apa ya, Mbak Sabil sebelum presentasi sudah belajar dulu kan. Dan menurut saya selain dibaca itu apa ya, agak dipahami gitu loh Bu. Kayak apa ya, bahasanya itu pakai bahasa sendiri kita gitu, nggak perlu dihafalin tapi dipahami sepaham kita aja, terus tinggal diterapkan itu sih, biar kayak apa ya, biar lebih mudah, terus nggak terlalu terbebani gitu loh dalam penerapan kita. Oke, jadi bisa di gitu ya Mbak ya, apakah bisa ditangkap nih nasihat dari Mbak Vika. Terus pendapatnya Mbak Sabil tentang pendapat dari Mbak Vika gimana? Sangat membantu ya, karena selama ini tuh saya cuma coba fokus buat tenangin diri saya sendiri tanpa kayak lebih memahami materi dari bahasa saya sendiri. Oke, terus juga biar Mbak Sabil itu bisa kayak melakukan berbagai cara ya. Pertama, kita bisa mencoba bareng-bareng ya. Itu bisa kita itu ketika kita badan tegak bisa ditegakkan badannya, terus kita bisa menarik nafas sambil meram lalu membuang gitu. Jadi itu bisa lebih rileks gitu ya. Coba dicoba dulu, tegak, menarik nafas lalu membuang. Terus sambil bilang ke diri sendiri, aku bisa gitu. Oke, aku bisa. Jadi seperti memotivasi diri sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi ketika Mbak itu udah di sana sebelum presentasi, itu Mbak itu bisa melakukan yang seperti saya lakukan tadi. Terus juga saya itu ingin melakukan kontrak gitu ya kepada Mbak Sabil, karena Mbak Sabil itu tadi kan bilangnya kan kalau karena susah gitu ya. Jadi saya tuh ingin memudahkan Mbak Sabil dan akan membuat kontrak gitu ya. Sebentar ya, saya ambilkan dulu pakaiannya. Ya. Oke, ini Mbak Sabil. Oke, jadi ini kontraknya itu bisa diisi oleh Mbak Sabil gitu ya. Oke, jadi apa yang Mbak Sabil itu pingini gitu? Apa yang Mbak Sabil inginkan? Saya ingin terus itu lebih fokus lagi ketika presentasi, terus biar gak Lebih fokus lagi, dan ya. apa yang akan Mbak Sabil lakukan? Mungkin saya akan ya seperti ibu bilang tadi, saya akan mencoba merilekskan diri saya terlebih dahulu, terus mencoba fokus seperti yang Mbak Vika bilang tadi, fokus. Terus saya juga bisa berlatih lebih banyak lagi waktu di kos. Jadi di kontrak ini kan ada poin-poinnya ya Mbak ya. Nah itu poin-poinnya itu kan kayak Mbak Sabil itu bisa merilekskan diri sebelum melakukan presentasi gitu kan. Terus juga Mbak Sabil itu sebelum presentasi itu memahami materi dengan bahasanya Mbak Sabil sendiri gitu kan. Dan juga mencoba yang terbaik gitu. Dan seperti yang saya bilang itu kayak memotivasi diri Mbak Sabil sendiri, kayak aku bisa gitu. Oke. Dan setiap Mbak Sabil itu sudah melakukan hal tersebut, Mbak Sabil itu bisa memberikan bintang gitu ya kepada aspek yang tertera gitu ya Mbak Sabil. Ya, dan ketika sudah mencapai 10 bintang, itu Mbak Sabil itu bisa memberikan reward kepada diri Sabil sendiri. Mbak Sabil tahu apa itu reward? Kayak semacam hadiah. Iya, hadiah untuk diri sendiri. Jadi Mbak Sabil itu sukanya apa nih? Saya suka ini nonton film drakor. Nonton film drakor. Jadi misalnya Mbak Sabil itu sudah memenuhi ini, sudah 10 poin, Mbak Sabil itu bisa menonton drakor dengan mungkin menambah jam menonton drakor gitu ya. Jadi menambah reward pada diri sendiri. Dan kalau misalnya Mbak Sabil itu masih
tahu nih apa yang harus saya lakukan, nggak cuma tenangin diri aja tapi harus coba fokus lebih belajar lagi. jadi lebih tahu gitu ya. Jadi kalian ini